Sejauh ini kita mengkaji kitab Ahlus Sunnah fikih, ya. Ini pertanyaan fikih. Persoalan tarawih belum pernah muncul kecenderungan sholat 8 rakaat sampai datang pengarang kitab Subulus Salam, lalu Al-Mubarakfuri belakangan. Pengarang kitab Subulus Salam bukanlah Ahlus Sunnah murni, dia bercampur dengan Syiah Zaidiyah, diajarkan di pesantren-pesantren. Katanya antum anti Syiah, ya kitabnya diajarin, ya. Berarti gak paham Syiah. Dulu saya dibentak guru saya, Pak, untuk beresin dulu baca kitab Ahlus Sunnahnya, baru pindah ke kitab Syiah. Habis baca, beli kitab Syaukani, Son'ani, ditegur sama Maulana Syekh Hasan itu. Apa kata beliau? Ente apa-apaan? Hal ikhtatamta bi Sahih Bukhari wa Syuruhil Bukhari? Kamu udah baca belum Sahih Bukhari? Syarahnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim. Gak usah jauh-jauh, syarahnya Nawawi deh, syarahnya Ibnu Hajar, kan sekarang udah diterjemah. Dan ajibnya yang nerjemah bukan Aswaja, yang nerjemah teman-teman Salafi. Itu kan berkah buat kita. Ya, antum nggak perlu capek-capek nerjemah kan? Ya, saya nggak tahu kalau di dalamnya ada pengurangan, penambahan, kan belum ngecek. Saya nggak baca terjemahannya, Pak. Nggak ketemu. Coba antum kalau ketemu hadis, pasti hadis palsu bahwa Nabi sholat 8 rakaat di bulan Ramadan, ya nggak ketemu. Itu kalau secara fikih kan begitu gayanya, kasar, Pak. Ya, bahasanya begitu, nggak ada, ya udah selesai. Makanya sampai hari ini yang bertahan di Haramain Makkah dan Madinah cuma 20 rakaat. Itulah amal Sayyidina Umar. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia tambah. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh Imam Malik dulu, 30-an, 36. Ini menunjukkan bahwa tidak ada angka pasti batasan dari tarawih. Jadi sebenarnya boleh nggak 8? Ya boleh aja. Cuma masalahnya Ahlus Sunnah nggak ada yang begitu aslinya. Setelah nyusup Zaidiyah, kemudian kelompok-kelompok Asyariyah yang udah gabung macam-macam, gak jelas mazhabnya, mazhab gado-gado, muncullah sholat 8 rakaat, 11 rakaat itu. Dan yang paling aneh, Syekh Albani rahmatullah alaih, ini kita masih doain dia loh, tanda kalau kita gak benci dia, ya. Apa katanya? Dalil sholat tarawih itu adalah Nabi, kata Sayyidah Aisyah, sholat malam Ramadan itu 11 rakaat, begitu juga di luar Ramadan. Hadisnya kan sahih. Ini kita pernah bahas 2 tahun yang lalu. Ihda asyar rakaat, 11 rakaat. Yang nama Nabi tidak tambah di Ramadan, tidak tambah di luar Ramadan. Itu sholat apa ya? Ada nggak sholat tarawih di luar Ramadan? Jadi dalilnya dia itu bukanlah dalil dia. Dalil dia bukan untuk memperkuat dia, justru untuk meruntuhkan apa yang dia sedang bangun. Dan yang paling lucu, Syekh Albani mengatakan bid'ah sholat tarawih lebih dari 11. Bid'ahnya itu parah, ya. Bagi dia itu bid'ah yang besar. Padahal dalil yang dia pakai apa? Hadis sholat apa yang 11 rakaat di luar Ramadan? Ada nggak tarawih bulan ini? Nggak ada. Nabi sholat tarawih, sholat malam 11 rakaat di bulan Ramadan. Wa fi ghairihi, di luar bulan Ramadan. Itu sholat apa? Sholat witir. Saya jawabnya pakai hadis-hadis aja ya. Nah, kalau pakai fikih nanti jadi keras lagi. Nah, ini hitam putihnya di sini. Aisyah melihat itu di mana beliau sholat.
Di rumah apa di masjid? Yang 11 itu? Di rumah. Di rumah. Berarti bukan sholat tarawih yang dimaksud itu. Jadi udah dhaif. Dalilnya sahih, pendalilannya yang tidak sahih, dan banyak terjadi. Ya. Jadi siapa imamnya? Imam Son'ani. Ya. Terus muncul Syekh Mubarakpuri dari India. Ini kelompok Asy'ariyah namanya. Kelompok Asy'ariyah itu Salafi tidak, Hanafi tidak. Jadi gaduh-gaduh. Tapi bersanad. Kelompok Asy'ariyah ini namanya Syekh Al-Mubarakpuri, pensyarah Sunan Tirmizi. Dia kemudian taklid kepada Son'ani. Albani ambil ide itu dan dia kemudian cari dalil yang menurut dia sahih, dalilnya sahih, pemahaman dia terhadap dalil tidak sahih. Wajar, karena Syekh Albani tidak talaki usul fikih kepada ulama usul fikih. Maka ketika dia beristidlal nggak nyambung. Banyak nggak nyambung. Kitab pertama dia tentang larangan sholat di masjid yang ada kubur kiri kanan samping, itu pendalilannya nggak sahih, dalilnya sahih. Jadi pemahaman terhadap dalil beda dengan dalil. Ada Bang Bambang tuh ya, Bembeng, wih, dia pakai cadar, dia nggak tahu kita. Bisa paham? Antum baca Quran, saya baca Quran. Quran sahih nggak? Di atasnya sahih. Tapi pemahaman kita bisa beda nggak? Bisa beda. Ketika berbeda, itu yang salah kita apa Qurannya? Kita yang salah. Jadi mereka ngotot tuh di mana-mana. Ini dalilnya. Ya kita ketawa aja. Dan dulu guru kami, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, mengkritisi Majelis Tarjih Muhammadiyah. Waktu itu saya minta izin mau gabung ke Muhammadiyah, nggak jadi. Ya, tapi tetap sempat ikut aktivitas tarjih. Ya, karena ridho Allah kan salah satunya di ridho guru. Karena beliau sepertinya tidak ridho. Beliau nggak bilang nggak ridho, cuma bilang kalau kamu masuk kelompok apa aja, aliran apa aja, siapa aja, jangan cari panggung, jangan cari jabatan. Waduh, kayaknya kalam beliau ini nggak ridho. Ya sudah, saya stop. Nggak masuk apa aja, nggak masuk NU, nggak masuk Muhammadiyah Pak sekarang. Kita masuk Ahlus Sunnah aja. Ternyata lebih enak begini, ya. Sehingga kita paham, oh saudara kita di Muhammadiyah, saudara kita di NU, jadi nggak ada persoalan. Kira-kira gimana Pak? Masih mau buat 11 atau 20? Beneran nih? Ini secara fikih, saya belum ngomong secara kolbu loh ya. Secara kolbu nanti banyak rukhsahnya. Secara fikih ini mainannya begitu. Nggak ada. Antum mau kemana aja, ulama itu ya 20. 20 itu dikit. 20 itu dikit. Apalagi kalau di sini paling cuma pakai alhaakumut takatsur. Enak itu, bisa ngebut-ngebut kita. Ngebutnya kan sesuai dengan ahli makharijul huruf. Jadi ngebutnya itu enak. Ngebutnya orang punya SIM, sopir Medan. Ini ada sopir Medan nih. Sopir ke sorga katanya ya. Enaknya, enak. Ada orang pelan, tapi bikin kesel kan? Sama, begitu juga mimpin sholat tuh mirip-mirip begitu. Cuma bedanya nih sopir ke Allah gitu, bedanya gitu. Ya, sa'ikilallah. Secara fikih gimana? Masih mau 11? Ya? Ini secara fikih loh Pak ya. Katanya mazhab Syafi'i. Bohong kalian. Saya nggak percaya. Syafi'i ngomong doang berbuih. Kita Syafi'i letak. Syafi'i apaan? Diajak sholat 20 juga nggak mau. Nggak ada mazhab yang 4 sholatnya 8-11 itu nggak ada. Semua mazhab ittifaq semua, dan itu ijma paling besar dalam sejarah sahabat Nabi, bahkan sejarah umat Islam. Disebut itu ijma qauli wa fi'li wa sukuti. 3 ijma. Jadi ijma itu ada 3 dan itu gabung semua di sholat tarawih 20 rakaat. Ini yang mau dihantam Syekh Albani ya, sama kayak kita mau ngancurin gunung pakai palu. Itu yang dia lakukan dari bukunya tentang sholat tarawih. Jadi kalau mau sholat tarawih 20 sama 11 bukan kata jamaah, kata ulama.
Gimana jamaah? Kita 11 sama 20. Jamaah kan pemalas, ya milihnya 11. Kalau ulama jawabnya, kalau ulamanya billah, yang dia kenal Allah, takut kepada Allah, dia nggak ala selera jamaah. Dia seleranya selera Allah Rasulullah. Ilmunya kan begitu. Loh Ustaz, ini kok jadi saklek kan? Ini perbedaan. Lah kita udah jelasin nggak ada mazhab fikih yang 4 ngomong begitu. Itu di luar fikih yang 4. Mazhab Zaidiyah emang Ahlussunnah? Kan enggak. Asariyah itu enggak terikat dengan mazhab mana aja dia. Itu Mubarakfuri. Kelompok Asariyah itu muncul di India, Pakistan, Bangladesh. Bersamaan dengan munculnya jemaah tabligh di sana, itu bareng tuh. Barengan semua, Pak. Di Indonesia muncul NU Muhammadiyah. NU menyatakan bermazhab 4, faktanya cuma 1, Syafi'i, ya kan? Coba nggak kunut di masjid NU, bisa nggak diundang lagi Ustaz Alnof. Itu cuma ADART aja, sama kayak PRT di kita, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kalau di PRT hitam putih aja udah, kita mazhab Syafi'i aja. Iya, satu aja. Al-Wasiliyah juga sama, ya. Wasiliyah kan sama. Dayah-dayah di Aceh kan PRT juga kebanyakan kan sama, satu aja deh gitu. Saya teringat kalam guru saya, Syekh Badik Said Al-Laham. Apa kata beliau? Masih hidup Pak sekarang. Kamu kalau bahas satu mazhab saja akan menemukan semua mazhab di dalamnya. Jadi di mazhab Syafi'i itu ada loh mazhab gak berkunut, Pak. Ada mazhab, ya kita kan ngira kalau sholat itu tasyahud akhir kakinya harus kayak bapak ini. Ya nggak mesti begini. Ini cuma salah satu yang sempurna. Boleh begitu tuh, duduk iftiros tuh boleh. Boleh kunut, boleh gak kunut juga sebenarnya. Karena kunut itu artinya doa. Diri aja lama-lama pas ruku, pas i'tidal itu udah kunut namanya. Ada Pak kalam begitu. Di mazhab Syafi'i ada yang menyentuh perempuan gak batal, Imam Romli. Tapi kan gak dianggap sebagai perwakilan mazhab Syafi'i. Tapi gak ada di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab mana-mana. Bahkan mazhab Hanbali itu gak nyebutkan sholat 11 rakaat tarawih, gak ada. Itu secara fikih. Mau secara kolbu Pak. Jadi ada seorang imam ditanya sama muridnya, lebih afdol sholat apa baca Quran atau zikir Tuan Syekh? Jawaban beliau apa? Yang afdol itu amal apa saja yang kolbumu, hatimu terkoneksi dengan Allah. Maka itu yang afdal. Ini secara hakikat loh Pak ya. Nah ini mulai senyum kita. Ya, sholat 20 rakaat, kolbu nggak nyambung. Sholat 11 rakaat, saya nggak yakin juga antum nyambung. Mending 20 rakaat lah. Ya. Tapi seandainya dengan 11 rakaat ada semangat yang muncul, secara ilmu hakikat itu boleh. Tapi secara fikih nggak ada yang mengcover. Tapi boleh nggak saya sholat 11? Boleh-boleh aja. Yang aneh kan dulu 4-4-3 itu kan aneh. Itu gaya sholat baru itu. Ya. Gaya sholat baru Pak. Nabi mengatakan salatul lail masna, sholat malam ya 2-2. Nabi kalau witir itu lebih banyak 2+1. Kita kan pengen ngebut yang cepat aja Ustaz. Ustadznya mau menyenangkan hati jamaah, bukan mau membuat Allah ridho. Akhirnya begitu-gitu aja tiap hari. Nah, dan mohon maaf para pengurus di mana saja, terutama yang ada di sini, ya. Kalau mau memutuskan sesuatu, musyawarahnya bukan sama jamaah. Nanya hukumnya sama siapa? Ustaz. Sama ulama. Nanti ke jamaah namanya sosialisasi. Jamaah mengikut ulama, jangan ulama ikut ustadz. Gimana jamaah kita 11 per 20? Kata orang Betawi, pret. Nggak ada begitu. Ya, kalau antum tetap berpegang teguh dengan model begitu, tanggung jawab aja nanti di hadapan Allah. Jadi berdalil dengan selera. Ya kan? Jangan sampai kita masuk ke ayat itu
Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa, ya. Apakah engkau lihat orang yang menjadikan ilahnya, Tuhannya adalah hawanya? Jangan sampai sholat pakai nafsu. Nafsu kita lagi pengennya 11 aja deh gitu. Sama yang bikin 20 juga jangan nafsu. Kita nih Syafi'i harus 20. Mau yang 11 apa sikut, nah itu nafsu juga. Enggak usah begitu. Udah, kalau udah begini jamaah mau bilang apa? Antum tanggung jawab. Yang bilang 11, kita 11 Ustaz belum lahir udah 11 gitu. Loh, emang kapan dia lahir? Kapan kita lahir? Jadi dulu saya dibentak sama seseorang begitu. Kamu belum lahir, saya belum lahir udah 11. Ya saya tanya, Bapak lahir di mana? Ya. Di mana Bapak lahir? Di kolong jembatan kali. Ya. Jadi yang dia lihat itu dijadikan dalil. Mana ada begitu dalam berdalil? Dalam hukum Islam dalil itu Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Uruf, Maslahah, Qaulus Sahabi, ya, istihsan, itu yang dalil. Gak ada dalil itu kamu belum lahir udah begitu, gak ada. Ya, itu dalil dengkul namanya, ya. Ngotot-ngototan. Gitu Pak. Gimana? Mantap gak nih 20? Antum bayangin kan lutut, justru tubuh ini girang Pak, di bawah sujud itu dia girang, nafsu aja yang nggak girang. Nafsu, makanya kalau mau sholatnya bener, jangan makan nasi banyak-banyak waktu berbuka. Dikit Pak, makan dikit, nanti makan banyaknya setelah pulang. Mau nggak? Mau bener? Ya, baru kuat tuh. Kami dulu latihan Pak, 40 hari makan cuma kurma aja, kadang-kadang pisang. Dan itu badan terasa, Masya Allah, nikmat sekali. Dan saya merasa 20 itu dikit. Dikit loh Pak ya. Mulai malam ini coba latihan sholat witir 11 rakaat tiap malam, sebelum tidur atau sebelum subuh. Latihan aja. Kalau antum tiap malam sholat witir, kan sepertiga malam terakhir itu mulai jam 1:30 lebih kurang. Tiap malam kita sholat witir pasti dapat Lailatul Qadar nanti. Pasti dapat. Karena dia bukan hamba Lailatul Qadar, tapi hamba Allah Al-Qadir. Dia sholat aja, mau nggak Lailatul Qadar dia sholat, mau Lailatul Qadar dia sholat. Gitu Pak ya. Wah, kayaknya ramen.